keadaan baik dan sehat. Dan kita bisa belajar ya sama-sama hari ini mengenai topik quarter life crisis gitu. Saya izin share screen. Sepertinya masih di disable. Oke, apa sudah jelas terlihat PPT-nya? Ya. Terlihat Kak Yufi. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai quarter life crisis ya. Yang pertama untuk kita bisa mengatasi atau memanage quarter life crisis, kita harus mengerti dulu apa itu quarter life crisis, terus kita harus accept masa itu gitu ya, apa itu yang namanya quarter life crisis, dan yang terakhir kita akan belajar how to manage dan overcome kalau misalnya ternyata dalam quarter life crisisnya kita itu ada masalah gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Cindy, saya Yufi Adriani, biasa dipanggil Yufi. Saya sekarang dosen, pekerjaan saya adalah dosen dan psikolog di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya juga diberi amanah untuk menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita langsung. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang quarter life crisis, mungkin kita harus tahu dulu gitu ya, quarter life crisis itu terjadinya pada usia berapa sih gitu ya, pada usia berapa dan pada masa apa gitu ya. Jadi kalau di teori psikologi, manusia itu dari lahir sampai dia nanti lansia itu ada tahap perkembangannya, ada tugas perkembangannya gitu ya. Apa aja tugas perkembangannya gitu, macam-macam. Kalau dia umurnya 0 sampai 5 tahun, dia punya tugas perkembangan sendiri. 5 sampai 10 tahun, dia punya tugas perkembangan sendiri. 10 sampai 15 tahun, dia pun juga punya tugas perkembangan sendiri gitu. Nah, kalau menurut teori perkembangannya psikologi nih gitu ya, masa dewasa dini yang kalian ini gitu ya, masa dewasa itu tuh dibagi menjadi beberapa step gitu ya. Masa dewasa itu ada yang namanya dewasa dini, ini yang kita lagi ada sekarang. Alhamdulillah gitu ya, kita masih berada pada tahap yang sama nih, dewasa dini gitu. Saya juga belum 40 tahun, jadi kita masih berada pada tahap dewasa yang sama. Terus juga nanti setelah ini ada yang biasanya orang tua kita gitu ya, orang tua kalian itu udah masuk ke dewasa madya. Lalu nanti ada misalnya kakek nenek dan opa oma gitu ya, itu udah masuk masa dewasa lanjut. Nah, setiap tahap perkembangan itu ada cirinya masing-masing gitu ya teman-teman. Biasanya di 18 sampai 40 tahun itu yang paling kelihatan itu adanya perubahan fisik gitu ya. Nih contohnya Mustafa nih, Mustafa sekarang saya nggak bisa lihat nih badannya kayak gimana. Dulu pas waktu SMA tuh pasti ini banget ya badannya, karena waktu kalau di Taruna Nusantara itu fisik tuh harus nggak boleh gendut gitu ya. Nah sekarang nih nggak tahu nih kalau abang-abangnya, kakak-kakak kelasnya begitu keluar SMA, kuliah, waduh itu perubahan fisiknya udah drastis sekali gitu ya. Ada yang gemuk sekali gitu, ada yang bahkan kurus banget gitu ya. Jadi drastis banget gitu. Jadi di usia 18 sampai 40 tahun ini memang terjadi perubahan fisik yang bisa drastis gitu ya, bisa cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, nanti di usia 40, nah di sini juga, sorry, di masa dewasa dini juga tuh biasanya ya ada masalah-masalah psikologis sih yang lebih kritikal gitu ya dibandingkan dengan usia sebelumnya atau di usia sesudahnya gitu. Karena kenapa di masa dewasa dini itu kan orang tugas perkembangannya banyak gitu ya. Orang udah mikir gimana harus cari kerja, gimana harus cepet lulus kuliah gitu ya. Terus gimana abis itu planningnya mau merit atau mau menikah gitu ya. Jadi banyak hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi di masa dewasa dini ini gitu. Nah, kalau untuk masa dewasa madya sendiri, setelah masa dewasa dini gitu ya, itu udah yang ya mungkin sekarang sebagian besar orang tua kalian ada di tahap ini gitu ya. Itu dicirikan dengan menurunnya kemampuan fisik
dan psikologis yang jelas tampak pada setiap orang. Lalu setelahnya kalau lansia itu kemampuan fisik dan psikologisnya udah pasti akan lebih cepat menurun gitu ya. Jadi kalau ngelihat misalnya oma-opa itu gampang lupa gitu ya, atau gampang misalnya ngomongnya udah berulang-ulang gitu ya, tadi udah diomongin, terus sekarang lupa diomongin lagi gitu ya, itu wajar gitu. Karena pada usia ini memang kemampuan fisik dan psikologis menurun dengan cepat gitu. Nah, selanjutnya kita sekarang ngomong di quarter life crisis. Sorry, saya izin pindah tempat sebentar, sepertinya agak ribut di sini sebentar. Oke, semoga keributannya sudah sedikit berkurang. Oke, masa dewasa dini itu cirinya apa? Yang pertama adalah masa pengaturan. Kenapa saya bahas fokus ke masa dewasa dini? Karena quarter life crisis yang akan kita bahas nanti itu terjadinya di masa dewasa dini gitu ya. Nah, di masa dewasa dini ini itu sama dengan adanya masa pengaturan gitu ya. Itu identik dengan masa pengaturan. Karena di masa dewasa dini kita udah mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kita sudah mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, misalnya dalam bidang pekerjaan dan rumah tangga gitu ya. Kita udah harus, ya dituntut lah untuk punya pekerjaan, apalagi laki-laki gitu ya. Harus punya pekerjaan A, B, C, D gitu ya. Udah harus firm gitu, mau kerjanya apa gitu ya. Atau udah harus, misalnya udah harus mikirin kerja di sini tuh akan berapa lama, terus mau sampai level apa gitu ya. Nah, terus juga udah mikirin juga saya mau menikah umur berapa dan dengan siapa gitu ya, dan planning-planning yang terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, terus juga masa dewasa dini ini disebut sebagai usia reproduktif gitu ya, karena di masa ini juga kalian nanti gitu ya setelah kuliah juga akan mengambil peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa, yaitu sebagai orang tua. Jadi setelah menikah terus punya anak akan mengambil peran sebagai orang tua. Nah, di masa dewasa dini juga itu sebenarnya dicirikan juga dengan masa yang bermasalah gitu ya. Karena berhubungan dengan masalah penyesuaian diri dalam berbagai aspek utama kehidupan orang dewasa. Misalnya kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan juga karir gitu. Jadi ini adalah ciri khas dari masa dewasa dini gitu ya. Jadi di usia kalian ini, kalian kan mungkin usianya mostly ya 18, kalau di kuliah itu 18 sampai 22. Kalau mahasiswa saya itu biasanya S1 ya sekitar 18 sampai 22 gitu. Nah, kira-kira karakteristik atau ciri yang khusus di masa dewasa dini itu ya yang ini gitu ya. Terus juga itu ada masa yang namanya masa keterasingan sosial gitu ya. Karena kalian udah mulai nanti gitu ya kalau udah lulus S1 itu udah fokus ke karir, udah jarang ketemu sama teman-teman kuliah gitu misalnya, kecuali kalau karirnya misalnya membangun konsultan bareng teman-temannya juga gitu ya, tapi mostly kalian udah nggak bareng lagi gitu ya. Kalian juga udah mulai sendiri-sendiri, cari kerja sendiri, fokus sama hidupnya masing-masing gitu ya. Jadi disinilah mulai merasa bahwa gue nggak ada temennya gitu ya, I'm alone gitu. Semua tuh kayak teman-teman kuliah gue tuh semua udah pada sibuk sama dirinya masing-masing gitu ya. Terus juga kalau apalagi kalau udah menikah gitu ya, kalau udah menikah biasanya yang suka kumpul-kumpul gitu ya, jadi lebih suka di rumah gitu ya, apalagi kalau nanti kalau udah punya anak gitu. Bahkan kalau pulang kantor maunya langsung pulang biasanya gitu. Jadi udah jarang tuh kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu ya.
Nah, itu jadi merasa somehow kok agak kurang bersosialisasi ya, kok temen gue jadi nggak sebanyak dulu ya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, terus juga hubungan dengan teman kelompok menjadi renggang dan berkurang. Kayak ada contoh gitu ya, misalnya kalau dulu sebelum nikah eh, suka ikut klub motor, klub mobil dan lain-lain gitu ya, suka touring kemana gitu ya, jauh-jauh, tapi nanti pas udah nikah biasanya tuh nggak udah nggak suka lagi gitu. Jadi lebih suka untuk pulang ke rumah gitu. Oke, saya diingetin katanya waktunya 15 menit lagi. Waduh, cepet ya. Oke, oke, oke. Sip. Uh, nah, apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis ini ada beberapa penjelasan dari sebenarnya teorinya banyak sih tentang quarter life crisis gitu. Tapi intinya adalah terjadi di usia rentang 17 sampai 33 tahun, itu mengalami banyak perubahan dan transisi ketika membangun struktur kehidupan. Terus juga di sini juga ada masalah, bukan ada masalah ya. Di sini juga saat seseorang membangun nilai apa yang menjadi value-nya, apa yang menjadi prinsipnya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau misalnya di luar negeri gitu ya, kalau di Indonesia mungkin nggak common, tapi kalau di luar negeri itu biasanya di usia-usia segini orang juga mulai berpikir untuk kalau misalnya dia punya religion tertentu, dia akan misalnya apakah dia akan switch keyakinan atau akan switch religion gitu ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya kan religion itu dibawa dari lahir dan nggak common untuk orang untuk berpindah agama gitu ya dengan mudah. Tapi kalau di luar negeri biasanya ini terjadi gitu ya. Nah, oke. Nah, krisis di usia 20 tahunan dikenal sebagai quarter life crisis yang adalah kondisi yang menggambarkan kegalauan atau kebingungan seseorang dalam menentukan arah dan keputusan dalam hidup. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu nih abis kuliah mau ngapain gitu ya. Tapi semoga sih hopefully semuanya udah gitu ya. Harusnya di lulus SMA itu udah tahu mau kuliah kemana, habis kuliah udah tahu mau jadi apa gitu ya. Atau mau kerja di mana, atau mau nggak kerja, mau usaha sendiri gitu ya, atau mau apa gitu. Itu harusnya udah tahu gitu. Jadi tidak ada kegalauan atau kebingungan gitu ya ketika misalnya lulus kuliah mau ngapain lagi gitu. Nah, itu yang menyebabkan quarter life crisis biasanya kalau nggak punya planning dan nggak tahu ke depannya mau apa gitu ya. Nah, pada umumnya mereka yang menghadapi ini bingung dan galau dalam masalah karir, pasangan, dan pencarian jati diri gitu ya. Ini biasanya hal-hal yang terjadi di usia 20-an gitu, terkait dengan quarter life crisis. Nah, ini intinya adalah quarter life crisis itu ada periode ketidakpercayaan diri, keraguan, kekecewaan tentang hal-hal seputar karir, hubungan asmara, dan juga kondisi finansial. Ketidakpercayaan diri itu ketika misalnya kita lihat pas udah lulus kuliah teman kita kok dapat pekerjaan gampang, kita enggak. Terus udah gitu teman kita tuh punya pekerjaan yang misalnya gajinya lebih besar gitu. Padahal kita lulusnya sama loh gitu. Terus ada apa gitu ya? Kenapa kok gue nggak bisa gitu? Nah itu tuh yang menyebabkan kadang-kadang ketidakpercayaan diri karena kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Which is itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu untuk memotivasi kita gitu ya untuk oke, kalau dia bisa kenapa gua enggak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin menganggap itu sebagai satu yang justru membuat kepercayaan dirinya jadi rendah. Kok dia bisa ya? Gua kok enggak ya gitu ya. Kayaknya gue nggak bisa deh kayak dia gitu. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya justru membuat quarter life crisis-nya menjadi lebih buruk gitu ya. Terus, nah ini juga berdasarkan beberapa penelitian, kalau misalnya nih karena di sini semua mostly udah kuliah ya, biasanya kalau yang lulus SMA lalu langsung bekerja itu biasanya menggambarkan kecemasan tingkat tinggi gitu ya dalam hal quarter life crisis-nya karena dia merasa ya dia karena hanya lulusan SMA dia pasti kalah sama yang lulusan S1 dan lain-lain gitu ya. Nah, juga ada kemungkinan terjadinya depresi karena kurangnya support dari keluarga, lalu juga
kepuasan pekerjaan itu biasanya selalu diasosiasikan dengan uang gitu ya. Jadi kalau di usia-usia gini, saya sukses kalau saya dapat gaji yang besar gitu. Tapi nanti kalian belajar kalau misalnya udah usianya lebih tua gitu ya, lebih mapan, kadang-kadang bekerja itu bukan hanya soal uang gitu ya, ada soal aktualisasi diri, ada soal keinginan untuk hanya membangun relasi dengan orang gitu ya, dan tidak selalu soal uang gitu. Tapi kalau di usia eh, dewasa dini ini 17 sampai 33 atau 40 itu masih bekerja untuk uang biasanya, karena ya biasanya pada waktu-waktu itu rata-rata orang belum mapan kan gitu, dan lain-lain. Oke, ini hanya gambaran aja bahwa memang mental disorder itu kebanyakan nih berdasarkan penelitian bahwa mental disorder itu banyak dialami oleh usia antara 20 sampai 30 gitu ya. Jadi kalau quarter life crisis datang terjadi and then kalian tidak bisa manage dengan baik, tidak bisa coping, tidak bisa cari solusi, itu mungkin aja akan lead to ke mental disorder gitu ya. Berdasarkan penelitian memang di usia antara usia 20 sampai 30 tahun inilah banyak terjadi mental disorder. Oke, ini penelitian juga kira-kira, dan 1 dari 4 orang muda gitu ya, orang-orang muda itu membutuhkan bantuan profesional gitu ya karena gangguan mental yang dideritanya. Oke, ciri-ciri orang yang mengalami quarter life crisis, ini kira-kira kalian bisa introspeksi gitu ya, nanti boleh tulis di chat, wah kayaknya saya ada nih Bu, ciri saya yang ini gitu, Kak gitu ya, ini ada ciri saya yang ini Kak gitu ya, saya cirinya ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengalami salah satu dari ini, boleh tulis di chat, saya mengalami gitu ya, boleh. Jadi saya bisa tahu sebenarnya di ruangan Zoom ini ada berapa yang mengalami ini gitu ya. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami quarter life crisis khawatir dengan keadaan di masa depan gitu ya. Terus saling mempertanyakan tentang hidupnya. Terus sering berbeda pendapat dengan orang tua gitu ya. Sering kali merasa gagal serta kurang termotivasi, lalu merasa tertinggal dengan teman ya. Kira-kira kita bisa introspeksi, lihat ke diri kita. Sebenarnya kalau berbeda pendapat dengan orang tua sih nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak harus juga kita 100% ngikutin orang tua kita gitu ya. Tapi tentu saja perbedaan pendapat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal berbeda pendapat, pokoknya bantah aja dulu gitu ya. Jangan begitu. Tapi ketika kita melakukan perbedaan pendapat, ya kita harus bertanggung jawab sama pendapat yang akan kita berikan ke orang tua kita gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi quarter life crisis? Mungkin nanti kita bisa banyak diskusi, bisa banyak ngobrol, tapi kira-kira secara umum kalau kita merasa kita ada di quarter life crisis saat ini, yang pertama yang paling gampang banget, usahakan untuk tidak mengikuti standar sosial gitu ya. Misal standar usia pernikahan, sepupu saya Bu rata-rata menikahnya usia 23, 24. Saya ini udah 20, sekarang ini saya udah mau lulus kuliah, tapi saya kok belum punya pasangan gitu ya, yang nantinya akan saya jadikan suami atau jadikan istri gitu ya. Karena tuh saya dituntut oleh orang tua saya untuk langsung menikah gitu, bla 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 gitu. Jadi jangan pakai standar orang lain ke diri kita gitu ya. Yaitu orang lain nih, diri kita gitu. Dan yang paling tahu tentang kita ya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain gitu. Jadi kita jangan pernah menjadikan standar orang lain lalu kita implement ke diri kita, karena kita punya pemikiran sendiri, punya tujuan hidup sendiri, dan lain-lain gitu ya. Lalu harus tahu apa yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi kalau orang hidup itu harus tahu prioritasnya apa gitu ya. Dan tanyakan pada diri sendiri, impian kita tuh apa sih gitu. Nah, habis itu buatlah rencana untuk mewujudkannya. Dan jangan biarkan orang lain menentukan apa yang terbaik untuk kita gitu ya. Yang bisa menentukan apa yang terbaik buat kita ya diri kita sendiri tentu aja. Oke. Nah, antisipasi supaya quarter life crisis tidak terjadi gitu ya, buatlah perencanaan masa depan yang matang. Target 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ini kalian masih muda semuanya, jadi harus punya planning gitu ya. In the next 5 years, what will I do? Gitu. Apa yang akan kalian lakukan di 5 tahun, 10 tahun. Saya pun dengan usia saya sekarang, saya selalu bilang membuat perencanaan. Kalau saya mungkin udah nggak 5-10 tahun lagi ya.
tapi udah lebih ke 3 tahun, 6 tahun gitu ya, 9 tahun gitu. Jadi saya jaraknya lebih pendek-pendek gitu ya. Karena dengan usia semakin uh, banyak gitu ya angkanya gitu ya, dengan usia semakin dewasa gitu ya, kadang-kadang kita udah mikir bahwa oke, di jaraknya udah nggak sepanjang itu lagi gitu ya, karena ada beberapa hal atau impian atau mimpi-mimpi kita yang udah tercapai gitu ya, jadi mungkin jaraknya lebih pendek gitu ya. Lalu bisa diskusikan dengan orang tua atau significant others. Significant others itu orang-orang yang menurut kita berpengaruh buat kita gitu ya, bisa saudara, bisa kakak, bisa adik, bisa teman, bisa sahabat gitu ya, atau bisa dosen, bisa pembimbing akademik, or someone else yang menurut kita sangat uh, berpengaruh terhadap kita, terutama dalam ketika kita mengambil keputusan gitu. Terus lalu tentukan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini harus ya, orang tuh kalau hidup harus punya tujuan. Jangan suka ngomong, ya let it flow aja deh, ikuti arus gitu ya. Jangan gitu, nggak bisa gitu dong. Kalau ngikuti arus, ya orang semuanya arusnya yang jelek gitu ya, arusnya yang nggak bagus, kita ikut dong gitu. Karena kita nggak punya prinsip kalau gitu. Tapi kita harus menentukan tujuan hidup kita apa. Tuliskan semua perencanaan dan mimpi gitu ya. Jadi nggak tahu deh kalau mahasiswa sekarang mungkin ada, kalau dulu tuh zamannya saya tuh suka nulis di apa kayak diary book gitu ya, tulis atau jurnal tentang apa yang menjadi mimpi dan perencanaan kita, dan kalau bisa ditulis di tempat yang kita bisa setiap hari lihat gitu ya. Kalau kita setiap hari lihat, kita akan ingat, oh tujuan saya itu, oh rencana saya ini, oh mimpi saya ini. So today saya harus melakukan sesuatu untuk mencapai mimpi saya itu. Jadi kita akan selalu ingat gitu. Kalau kayak saya misalnya, saya selalu taruh di handphone. Jadi ketika saya buka handphone, itu tuh langsung muncul gitu, dan saya langsung ingat, oh iya, I have to do this, I have to do that gitu ya, untuk mencapai apa yang menjadi mimpi saya gitu. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu udah tadi udah jelas. Love and appreciate yourself and be grateful about that gitu ya. Jadi hargai diri kita, cintai diri kita gitu ya, dan bersyukur atas hidup kita saat ini. Lalu nih untuk ini untuk semua agama sih sebenarnya, cuman untuk agama lain mungkin ada terminologi yang berbeda, tapi intinya berikhtiar tuh berusaha, bertawakal tuh menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Dengan semua usaha kita, kita berdoa dan biarkan Tuhan nanti yang menentukan mana yang terbaik buat kita, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. And then find your own supporters. Jadi kita harus pinter-pinter juga milih orang-orang yang menjadi teman kita, gitu ya, menjadi ring satunya kita. Itu orang-orang yang apa, gitu ya. Supporter ini dalam arti orang-orang yang bisa membawa dampak positif bagi diri kita gitu ya. Jadi kita harus pilih-pilih temen nih gitu ya. Karena kita mau teman-teman atau orang-orang yang dekat sama kita itu bisa memberikan dampak positif buat kita gitu ya. Dan tidak membuat kita justru misalnya ya menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, kita harus pintar pilih-pilih teman. Di usia sekarang ini nih biasanya nih agak mengalami kebingungan gitu ya. Karena ya di usia kalian tuh mungkin temen itu penting banget gitu ya. Temen tuh penting banget gitu ya. Jadi biarpun kita tahu teman kita nggak terlalu baik, ya udah kita tetap aja mau temenan sama dia gitu ya. Padahal semakin kalian dewasa, nanti lingkaran pertemanannya akan semakin sedikit, dan kalian akan semakin tahu mana orang-orang yang memiliki dampak baik buat kalian gitu ya. Oke, menerima kondisi kita, cari tahu apa yang kita takutkan dan khawatirkan, konsultasi dengan orang-orang yang sudah mengalaminya, stop overthinking gitu ya. Jadi jangan panikan, jangan memikirkan sesuatu terlalu berlebihan gitu ya. Dan lakukan semua aktivitas dalam keadaan sadar atau mindfulness. Jadi kalau melakukan aktivitas tuh fokus. Kalau lagi belajar ya belajar, kalau lagi makan ya makan, jangan makan sambil main handphone atau makan atau belajar sambil makan atau disambil-sambil gitu ya. Jadi fokus dengan apa yang sedang dilakukan. Itu namanya mindful gitu ya. Nah, terakhir kadang kita lupa gitu ya. Kadang kita lupa bahwa kita punya kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kita tuh kuat gitu ya. Kita tuh
kita itu mampu sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan segala kekuatan dan kemampuan yang kita punya, gitu ya. Jadi inilah yang kadang-kadang kita lupa gitu, bahwa kita selalu menggantungkan diri kita sama orang lain gitu. Padahal kita punya kekuatan untuk menolong atau membantu diri kita sendiri yang sedang mengalami masalah apapun, gitu ya. Jadi ini yang harus diingat. Sometimes you have to be your own hero, gitu ya, pahlawan untuk diri kita sendiri. Oke, saya rasa itu dari saya gitu, karena saya udah diingatkan juga. Mungkin nanti kita banyak bahas dengan tanya jawab dan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cindy, silahkan. Ya, terima kasih Kak Yufi atas pemaparannya yang luar biasa. Tadi dari pemaparan Kak Yufi ada beberapa poin nih yang saya catat. Itu ada quarter life itu terjadi di antara 17 sampai 33 umur 17 sampai 33 tahun, di mana kita masih mengalami transisi kehidupan, misalnya dari kuliah ingin mengejar karir, dari single kita mau ke jenjang pernikahan gitu. Tadi juga dijelaskan beberapa cara mengantisipasi quarter life crisis, terus cara mengatasinya bagaimana gitu. Nah, setelah pemaparan yang sangat informatif tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi workshop journaling. Nah, untuk mengingatkan, para peserta bisa menyiapkan alat tulis, media tulis dalam bentuk apapun, bisa di laptop, bisa di gadget, maupun kertas, untuk menuliskan hal-hal yang teman-teman syukuri hari ini. Cukup 3 hal aja. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman bersyukur hari ini? Nah, untuk waktu penulisannya kira-kira 10 menit, mungkin bisa dimulai dari sekarang.
workshop sudah habis, sesi penulisan sudah habis. Ya, sesi penulisan telah habis. Nah, tadi kan teman-teman sudah menuliskan apa saja sih yang membuat bersyukur teman-teman pada hari ini. Nah, di sini ada nggak yang kira-kira mau sharing, mau volunteer untuk membacakan isi kertasnya tadi, yang nantinya akan mendapatkan feedback dari narasumber kita hari ini, yaitu Kak Yufi. Mungkin bisa menggunakan kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, nanti akan saya tunjuk. Baik, mungkin bisa dihitung, hitung mundur, 10. Ini ada yang di kolom chat, ada Aura dari Angelina Galiah. Mungkin bisa mau volunteer untuk mengutarakan isi dari hasil dari workshop tadi. Baik. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau volunteer, untuk menutup kegiatan journaling ini, saya akan menjelaskan makna dari kegiatan yang telah kita lakukan nih. Workshop journaling yang baru saja kita lakukan tadi dimaksudkan untuk membuka hati dan pikiran kita bahwa dalam kondisi quarter life crisis yang sebegitu membingungkan dan serba salah, masih ada nih nilai-nilai positif yang begitu besar hadir di dalam diri kita. Oleh karena itu, dari workshop ini kami mencoba untuk mengajak para peserta sekalian untuk mensyukuri apa-apa aja sih yang para peserta nikmati hari ini, yang nantinya bisa menutup lubang kebimbangan dalam quarter life crisis, teman-teman. Nah, dari semua tuntutan yang membebani teman-teman, kita tetap harus bersyukur karena mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin mengutarakan pertanyaannya, bisa menulis di dalam kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan saya tunjuk dan saya persilakan untuk on mic. Baik, sekali lagi teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat maupun menggunakan fitur raise hand apabila ingin on mic yang nantinya akan saya tunjuk. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan masuk, yaitu dari Uhamka_Rona Adisha. Izin bertanya Kak Yufi, bagaimana cara kita menghadapi tuntutan lingkungan atau standar sosial tersebut? Contohnya, dalam lingkungan keluarga, menuntut anaknya agar lebih sukses dari kakak-kakaknya. Tetapi anak tersebut tidak diberi ruang untuk mengeksplor dirinya sendiri dan lingkungan si anak tersebut. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Kak Yufi. Maaf, saya tidak bisa mendengar suara Cindy. Kayaknya ada something dengan laptop saya sebentar. Baik, Kak Yufi. Boleh dites, Cindy? Halo Kak Yufi, apa sudah terdengar? Iya, saya tahu dari gerak bibirnya halo, tapi kok saya nggak bisa dengar. Sebentar ya, boleh, sorry. Sebentar Baik Kak ya. Yufi, ditunggu. Cindy boleh diulang? Halo Kak Yufi. Iya, tetap nggak ada suaranya. Bentar ya. I don't know what. Gimana ya biasanya? Saya izin leave dulu, nanti saya masuk lagi sebentar. Baik Kak Yufi, ditunggu.
Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya sembari menunggu Kak Yufi bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Cindy? Terdengar Kak Yufi? Oke, oke, sip, sip, boleh. Ya, sekarang Iya. udah. Iya, suara saya sudah aman ya Kak Yufi? Udah aman, aman, aman. Oke. Oke, saya ulangi pertanyaannya tadi dari uhamka_rosa adisha. Izin bertanya Kak Yufi, bagaimana cara kita menghadapi tuntutan lingkungan atau standar sosial tersebut? Contohnya, dalam lingkungan keluarga menuntut anaknya agar lebih sukses dari kakak-kakaknya. Tetapi anak tersebut tidak diberi ruang untuk mengeksplor dirinya sendiri dan lingkungan si anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari UHAMKA ya, fakultas apa? Dekan Fakultas Psikologinya itu sahabat saya. Jadi sebenarnya lebih dekat ke sana ya daripada ke UGM. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, ini kita bisa pakai contoh sih ya, contoh saya pribadi gitu. Kalau dulu tuh orang tua, zaman dulu tuh orang tua tuh maunya tuh anaknya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur gitu. Jadi cuma dua itu aja, jadi dokter jadi insinyur. Zaman dulu itu psikolog itu satu profesi yang banyak orang yang nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya psikolog itu ngapain, mau jadi apa gitu ya. Nah, jadi orang tua saya itu dulu mau banget saya jadi dokter gitu ya, mau banget saya jadi dokter. Akhirnya saya lulus SMA, kebetulan saya SMA jurusan IPA. Lulus SMA saya ikut UMPTN dulu namanya tuh yang SBMPTN, SNMPTN, dulu namanya UMPTN gitu ya, UMPTN yang rame-rame. Lalu saya memilih jurusan eh, S1 fakultas dulu boleh milih tiga gitu ya. Dulu boleh milih tiga. Yang pertama saya pilih kedokteran UI, yang kedua saya pilih kedokteran Unpad, yang ketiga saya pilih psikologi UI. Itu untuk memenuhi kemauan orang tua saya gitu ya. Uh, jadi itu gitu. Itu tiga-tiganya waktu itu uh, jurusan favorit lah ya di universitasnya masing-masing gitu. Tapi karena uh, kedokteran itu IPA, tapi psikologi itu boleh dari IPS gitu ya. Jadi dulu saya tuh pilihnya ada IPA ada IPS. Dan akhirnya saya masuknya di psikologi UI. Nah orang tua saya bilang, kamu nanti tahun depan ikut lagi ya UMPTN gitu. Eh, Pilih kedokteran lagi. Pokoknya orang tua saya gimana caranya supaya saya masuk kedokteran. Nah, di waktu itu saya sudah masuk ke kedokteran swasta, sudah masuk, sudah tes, sudah lulus, dan orang tua saya sudah bayar uang muka gitu ya untuk kita kuliah gitu ya. Sudah bayar uang muka, jadi orang tua saya bilang, ini uangnya mau diambil apa enggak gitu ya. Atau kamu mau pilih ini daripada kedokteran di swasta ini atau di psikologi UI. Saya bilang, dulu tuh teman saya tuh nggak ada yang masuk swasta, saya bilang gitu, jadi saya mau tetap di psikologi UI gitu. Nah akhirnya ya long story short, tahun depannya saya setahun di psikologi, tahun depannya orang tua saya suruh MPTN lagi, tapi saya tidak mau gitu. Saya tidak mau. Saya buktikan dengan apa? Dengan IP saya yang bagus. Saya bilang sama orang tua saya punya IP yang bagus di psikologi. Kalau sekarang saya masuk ke dokteran, saya nggak tahu saya kapan lulusnya gitu. Akhirnya orang tua saya menyerah dan saya buktikan waktu saya di UI itu saya lulusnya 7 semester.
gitu ya. 7 semester saya lulus di UI, dan di situ saya bilang kalau saya masuk ke dokteran, mungkin saya sekarang masih berkutat dengan koas dan lain-lain, dan saya belum bisa wisuda gitu. Nah, jadi intinya dari cerita itu adalah kita harus membuktikan sama orang tua kita atau sama lingkungan yang tadi menuntut kita bahwa kita ini bagus loh di sini gitu ya. Kita bagus loh dengan apa yang kita rencanakan ini dengan pendapat kita gitu. Jadi kita emang harus buktiin gitu. Jadi kita nggak cuman kita ngomong aja, kita maunya A, kita maunya B, kita maunya C, tapi nggak ada buktinya gitu ya. Nah, jadi kita bilang sama orang-orang sekitar kita, lihat nih, saya punya karya yang Waalaikumsalam. Kita punya karya yang banyak nih di sini. Saya punya prestasi yang banyak di bidang yang saya mau ini gitu. Jadi orang-orang bisa mengerti bahwa apa yang kita mau itu kita bertanggung jawab dengan keputusan kita dan kita bagus di situ gitu. Nah, lalu juga ketika saya lulus S1 itu juga mungkin sekalian nanti ada yang mau tanya juga, itu lulus S1 juga sama orang tua saya langsung disuruh nikah gitu ya, disuruh nikah, dan saya nggak mau, saya mau S2. Dan lagi-lagi pertanyaannya muncul bahwa nanti kalau lulus S2 nggak ada kamu nggak, maksudnya nggak ada yang mau jadi suami kamu loh, karena kamu udah S2 dulu gitu, gitu-gituin sama orang tua saya. Tapi saya lagi-lagi saya buktikan gitu ya bahwa saya lulus S2, terus dengan 4 semester saya jadi psikolog, dan seminggu setelah saya wisuda saya menikah gitu ya. Jadi itu lagi balik lagi kita membuktikan sama lingkungan kita bahwa kita ini oke gitu ya, kita ini bagus dan bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Itu sih paling untuk nah, terus kalau tadi juga orang, misalnya lingkungan kita nggak memberikan ruang, nah kita itu kan diciptakan punya akal dan pikiran gitu ya. Kita tuh harus kreatif gitu, gimana caranya, apalagi sekarang semua serba digital, serba online. Kita bisa belajar dari mana aja gitu. Jadi kita juga jangan menutup diri dengan dengan satu cara gitu ya. Kalau nggak bisa cara ini, kita pakai cara yang lain gitu. Nah, itu bisa didapat dengan banyak baca, banyak bersosialisasi, banyak berteman, banyak membaca, jadi jangan cuma main TikTok aja gitu ya, tapi di TikTok itu kan juga banyak informasi sebenarnya. Mahasiswa saya tuh di UIN Jakarta juga belajar Excel dari TikTok katanya gitu ya. Jadi ambil hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Itu sih paling, semoga membantu ya. Baik, luar biasa banget nih jawaban dari Kak Yufi tadi. Ini ada lagi nih Kak yang mau tanya. Dari Ah, umum_retani, izin bertanya Kak, Banyak banget. bagaimana menerima trauma masa lalu agar tidak selalu bertanya-tanya atau menyalahkan kejadian di masa lalu tersebut? Sudah banyak motivasi, namun perkataan orang tua selalu mematahkan semangat saya. Ini gimana ya? Ya ini sih sebenarnya ya mahasiswa saya juga banyak yang mengalami hal ini. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya, Cindy ya. Oke, mengalami trauma masa lalu agar tidak bertanya-tanya. Selalu mematahkan semangat saya gini. Orang tua itu adalah satu-satunya orang, atau bukan satu-satunya dua orang ya, dua orang gitu ya, ayah dan ibu, yang perkataannya itu tidak boleh kita apa ya, tidak boleh kita sebel atau kita nggak suka, kita benci gitu ya. Jadi satu-satunya dua-duanya orang yang boleh berkata apapun kepada kita yaitu adalah orang tua kita gitu ya. Itu yang harus ditanamkan ke dalam diri kita bahwa kalau orang lain menghina kita, ngata-ngatain kita atau apa, itu kita harus fight gitu ya. Tapi kalau orang tua gitu, itu adalah mereka punya privilege karena mereka orang tua kita gitu ya. Jadi apa yang dibilang oleh orang tua kita itu sebenarnya itu cara mereka mengekspresikan kasih sayang mereka gitu ya. Mungkin caranya nggak tepat, mungkin caranya nggak beda gitu ya. Tapi percaya bahwa mereka nggak mungkin mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita gitu ya, atau bisa merugikan kita bahkan gitu. Nah, bagaimana menerima trauma masa lalu itu emang butuh proses gitu ya. Itu acceptance, itu kita ngomong acceptance ya. Acceptance itu butuh proses gitu ya. Caranya biasanya kita kalau kita lagi ingat, nah trauma itu seberapa berat. Kalau trauma itu cukup mengganggu aktivitas kita sehari-hari, misalnya kita sampai nggak bisa belajar, kita kepikiran terus, sampai nggak bisa tidur gitu ya.
and then mungkin kamu perlu ke psikolog gitu ya, kamu butuh bantuan profesional. Tapi as long as trauma itu ya cukup hanya ada di ingatan aja, tapi itu sampai nggak mengganggu aktivitas kamu sehari-hari gitu, sampai yang oke, itu jadi kayak membuat kamu jadi orang yang lebih tough, tahan mental dan lain-lain, ya it's okay gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayaknya susah banget melupakan dan itu mengganggu kamu, and then mungkin kamu harus seeking for professional help. Tapi nggak harus selalu psikolog yang gimana yang bersertifikat gitu. Bisa juga peer counselor. Peer counselor itu teman-teman sebaya kamu. Saya nggak tahu deh di tempat kamu tuh ada apa enggak. Di UGM juga mungkin ada gitu ya. Ada mahasiswa yang dilatih untuk menjadi peer counselor. Jadi kalian bisa share sama mereka, bisa curhat sama mereka gitu ya. Nanti mereka ini peer counselor ini udah di training, udah dibekali dengan latihan-latihan dasar tentang konseling gitu ya, bagaimana cara mengkonseling orang gitu. Nah, kamu bisa share sama mereka gitu. Tapi just in case itu juga nggak membaik gitu ya buat kamu, and then berarti kamu harus seeking for professional help gitu sih. Baik, Gitu terima sih. kasih Kak Yufi atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, mengingat ada keterbatasan waktu nih. Oke, silakan. Dari FEB Unar _ Aisyah Bahar. Selamat siang Kak, izin bertanya. Akhir-akhir ini saya mengalami ciri-ciri quarter life crisis yang ada pada PPT Kakak. Tadi setiap orang tua saya membahas mengenai pekerjaan. Sedangkan saya lulusan SMK dan saat ini juga masih kuliah mengambil kelas sore sembari mencari pekerjaan. Pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi kondisi diri saya di saat orang tua saya membahas mengenai pekerjaan? Mungkin Oke, gitu Kak. ini sih itu tadi ya, itu mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang namanya orang tua pasti worried sama anaknya gitu ya. Tapi sebenarnya mereka mungkin kamu bisa gini sih, kalau mereka bilang gimana pekerjaan, ya doain aja ma pa gitu ya. Mohon doanya, aku lagi berusaha gitu ya, aku lagi mencari pengalaman gitu ya untuk bekerja dan untuk membuat kehidupanku lebih baik. Jadi mohon doanya aja. Mungkin kita bisa apa de, apa ya, menjawabnya dengan itu. Jadi nggak usah didebat kayak misalnya mama nih nggak tahu ya kondisi aku nih kayak apa gitu ya, susah tahu cari kerja sekarang, nggak usah gitu ya, nggak usah didebat, tapi dijawab aja dengan itu ya, doain aja bahwa kamu lagi, dan tunjukkan bahwa kamu lagi berusaha, apalagi dengan usaha kamu yang cari kerja terus gitu ya, mungkin orang tua kamu butuh lihat gitu ya bahwa kamu tuh sebenarnya nggak, bukan orang yang males dan pasif gitu. Mungkin kamu butuh liatin ke orang tua kamu. Ini aku loh mah, tiap hari aku apply kerjaan, tiap hari aku cari kerjaan gitu ya. Terus sambil juga sorenya aku kuliah gitu. Aku ini lagi berusaha loh gitu. Mungkin itu perlu ditunjukkan juga sama orang tua gitu ya. Bahwa kamu tuh bukan lagi santai-santai dan bukan lagi ngapa-ngapain, supaya orang tua juga tahu kondisinya kamu gitu. Nah, and next kalau misalnya dibahas seperti itu ya, jawabannya itu aja. Itu udah jawaban yang paling aman dan tidak menyakiti orang tua, dan juga tidak memperpanjang omongan orang tua gitu ya, yang mungkin nanti menurut kamu akan nyakitin kamu, tapi uh, itu jawabannya akan meredam dan juga membuat orang tua kamu, oh iya, anak saya sedang berusaha. Jadi kita tuh ada usaha juga gitu ya untuk menunjukkan sama orang tua kita bahwa kita tuh nggak bukannya lagi nggak ngapa-ngapain loh gitu. Saya ini lihat nih, mama lihat saya sore kuliah gitu, saya lagi juga apply kerjaan, ceritain gitu ya, tunjukin bahwa kamu juga lagi berusaha gitu sih. Baik, mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kali ini ya Kak. Terima kasih Kak Yufi atas jawaban-jawaban informatif dan Sama-sama, inspiratifnya. semoga Tentunya pasti bermanfaat. teman-teman semoga terbantu dengan jawaban-jawaban Kak Yufi yang tadi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sayangnya tidak semua pertanyaan nih bisa dibacakan. Setelah ini, saya selaku moderator akan memberikan simpulan singkat atas kegiatan kita kali ini. Jadi kesimpulan singkat yang tadi setelah saya rangkum atas webinar kali ini, yang pertama ialah tadi saya meng-highlight ciri-ciri orang mengalami quarter life crisis. Yang pertama itu kita sering overthinking, mungkin teman-teman juga sering merasakan overthinking apalagi kita masih kuliah gitu ya. Terus sering merasa gagal dan kurang motivasi, merasa dia tuh tertinggal dibanding teman-temannya, lalu berbeda pendapat dengan orang tua dan semacamnya. Selain itu tadi juga dari sesi pertanyaan dari dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dengan orang tua bukan suatu hal yang tidak bisa
dihadapi gitu. Maksudnya kayak tadi misalnya kita bisa menunjukkan kepada orang tua bahwa kita memiliki kapabilitas untuk maju gitu, walaupun bukan sesuai yang orang tua harapkan gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak. Tadi juga dijelaskan gimana cara mengantisipasi quarter life crisis tadi dan segala macam. Nah, kalau menuju ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Nah, penyerahan sertifikat akan diberikan kepada pembicara kita, yaitu Kak Yufi, selaku narasumber hari ini, selaku dosen psikologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya selaku moderator mewakili seluruh panitia dan juga staf Dema Justisia Universitas Gadjah Mada yang akan menyerahkan sertifikat secara simbolik kepada Kak Yufi. Nah, mungkin ini sertifikat sudah terlihat ya Kak di layar. Baik, di sini mungkin bisa dibantu untuk foto bersamanya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Kak Yufi. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita melakukan dokumentasi dulu nih sama teman-teman kita juga semuanya yang akan dipandu oleh tim PDD. Kepada para peserta, mungkin bisa menghidupkan fitur kameranya untuk kita sama-sama mendokumentasikan momen hari ini gitu. Mungkin tim PDD bisa untuk mengambil alih. Oke, semuanya. Untuk slide pertama, aku hitung mundur ya. Teman-teman mungkin bisa bersiap dulu untuk posenya. Oke, slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim PDD. Sebelumnya diingatkan kembali untuk para peserta bisa mengisi link presensi yang sudah di kolom chat karena nantinya itu akan berguna untuk klaim sertifikat gitu. Ya, tidak terasa sampailah nih kita di penghujung acara pada siang hari ini. Semoga acara webinar hari ini dapat memberi dampak yang positif dan menambah wawasan kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut webinar kali ini. Dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk narasumber kita hari ini yaitu Kak Yufi yang telah memberikan materi-materi yang tentunya sangat bermanfaat dan juga insightful bagi kita para peserta. Dan juga Kak Yufi telah meluangkan waktunya untuk datang sebagai pembicara dalam webinar kali ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Cindy Nasisa Fitri, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yufi. Terima kasih. Izin live ya. Siap Kak Yufi. Terima kasih.